Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati pagu indikatif asumsi makro lifting minyak dan gas bumi pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2024. Lifting minyak bumi ditetapkan 615.000 hingga 640.000 barrel oil ekuivalen per day dan juga gas bumi sebesar 1,03 hingga 1,036 juta BOEPD. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Komisi 7 DPR RI telah mencapai kesepakatan terkait pagu indikatif asumsi makro target lifting minyak dan gas bumi atau migas dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2024. Target lifting migas tahun depan dipatok sebesar 1.645 hingga 1.676.000 BOEPD. Adapun target lifting minyak bumi ditetapkan 615.000 hingga 640.000 BOEPD, lebih rendah dibandingkan dengan target APBN 2023 yang sebesar 660 BOEPD. Sedangkan gas bumi sebesar 1,30 juta hingga 1,36 juta BOEPD. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Maman Abdurrahman saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM mengatakan usulan target lifting minyak 615.000 hingga 640.000 BOEPD dari kondisi lapangan minyak tua yang cenderung mengalami penurunan produksi. Kondisi itu juga tercermin dari hasil produksi minyak pada kuartal 1 yang hanya menyentuh 613.000 BOEPD. Sementara itu dalam RAPBN 2024, biaya operasi yang timbul dari kegiatan hulu migas atau cost recovery untuk lifting migas dipatok 7,9 miliar hingga 8,25 miliar dolar Amerika atau setara 117,64 hingga 122,86 triliun rupiah. Angka tersebut relatif sama dibanding pagu APBN 2023 senilai 8,25 miliar dolar Amerika. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, turun target lifting migas di RAPBN 2024. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Satya Wida Yuda. Beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional. Ya, halo, selamat pagi Pak Satya. Selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini langsung saja diupdate terkait dengan RAPBN 2024 begitu, target lifting migas kita kok turun terus begitu. Seperti apa sih sebenarnya kondisi dari produktivitas lifting migas nasional kita ini Pak Satya, silakan. Ya, kalau kita melihat dari sisi produksi memang ada kecenderungan turun ya. Baik. Karena realisasinya di tahun 2022 aja 612. Ya, maka di dalam patokan APBN yang baru itu tentunya di adjust gitu ya, kira-kira mendekati apa yang dilakukan atau realisasi per tahun yang berjalan. Ya, saya ingin menggarisbawahi dulu apa sih yang sebetulnya tengah dilakukan. Ya, karena Dewan Energi Nasional mendorong ya sektor migas itu paling tidak itu ada 4 hal yang kita monitor untuk dilakukan oleh pemerintah. Oke. Tentunya pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM, SKK Migas dan juga K3S ya. Karena Dewan Energi Nasional melihat dari dalam konteks forecast daripada produksi migas kita ya, yang mana kita sudah mulai mengendorse bahwasanya 1 juta barel tahun 2030 dan 12 BCFD tahun gas tahun 2030 itu bisa tercapai. Jadi kita memang menyadari gitu bahwa 80-90% lapangan kita itu sudah brownfield ya. Jadi itu perlu dioptimalisasi. Jadi improving existing asset itu menjadi modal ya kita di dalam rangka untuk mencapai target-target di tahun 2030. Di samping ada juga strategi yaitu mengubah resource to production. Jadi sumber daya menjadi produksi. Jadi misalkan kita mereview beberapa kegiatan daripada kontrak kerjasama, yaitu termasuk penyusunan daripada POD dan juga proposal pengembangan lapangan migas. Itu kita harus menjadi mampu mengubah daripada resource to production. Yang ketiga juga kita memonitor, meminta untuk adanya implementasi teknologi daripada enhanced oil recovery, ya. Karena yang berpotensi memperpanjang umur daripada produksi lapangan yang ada. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, 80-90% itu adalah brownfield, otomatis ER itu perlu
eh, digalakkan ya, yaitu implementasi yang menggunakan chemical kalau namanya EOR itu. Lantas yang terakhir itu paling tidak itu melakukan kegiatan eksplorasi. Nah, tanpa ada satu eksplorasi tambahan itu akan berat untuk meningkatkan produksi mengingat daripada lapangan yang sudah tua tadi gitu. Maka kita juga menginginkan ke depan itu akan ada giant discoveries. Jadi paling tidak 4 hal penting ini harus sudah menjadi mindset kita ya di dalam menatap supaya produksi itu tinggi. Memang kalau kita melihat trennya ya, mungkin bisa kecewa karena tahun kemarin itu sudah di angka 612, nanti asumsi daripada APBN kita juga di kisaran angka 600-an ya, jadi kan sudah otomatis akan ada satu pertanyaan loh, kenapa kok kita tidak mampu gitu menaikkan sementara kita mempunyai satu strategi jangka panjang yang tinggi. Maka 4 faktor tadi Mas yang kenapa itu saya taruh di depan di dalam diskusi kita ini. Karena kalau kita tidak mampu melakukan yang 4 tadi, ya kita akan terus turun. Jadi seakan-akan produksi itu tanpa dilakukan apa-apa. Itu yang kita tidak inginkan. Dari 4 rekomendasi Dewan Energi Nasional yang Anda sudah sampaikan ini Pak Satya, target 1 juta sekian barrel begitu 2030, kemudian lapangan-lapangan yang sudah harus dimudahkan lagi begitu, kadang kan banyak sekali sumur-sumur tua dan juga implementasi dari teknologi. Dan di antara keempat ini bagaimana implementasinya juga di lapangan oleh para pelaku industri migas kita? Ya otomatis dimonitor ya. Tentunya kalau saya melihat ya pasti institusi yang dipercaya oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang migas ya, walaupun kemarin institusi tersebut dibatalkan, tetapi kan keberadaan institusi masih ada. Namanya SKK Migas ya, yang berada di bawah naungan Kementerian SDM. Mereka memonitor betul dari 4 strategi tersebut. Jadi misalkan kayak mengubah daripada sumber daya menjadi produksi, itu harus tercermin di dalam work program and budget daripada masing-masing K3S ya. Karena K3S itu hari ini kalau kita melihat yang tertinggi produksi liftingnya baru mobil cepu. Mobil itu sekitar 163.000. Ya, habis itu hulu rokan yang fenomenal, yang dulunya pernah lebih daripada 1 juta, hari ini menjadi the second best, kita 162.000. Nah, di samping itu masih banyak lapangan-lapangan yang tadi saya sampaikan 80-90% itu adalah brownfield. Maka perlu ada satu strategi khusus ya. Syukur-syukur nanti juga kita mendorong adanya insentif-insentif yang diberikan di dalam merealisasikan resource to production tadi gitu. Kendalanya lebih di bagian yang mana, Pak Satya, kalau kita lihat bagaimana kita untuk meningkatkan eksplorasi, eksploitasi sumur-sumur migas kita begitu. Apakah memang teknologinya yang mahal atau insentifnya yang mungkin masih belum menarik minat nih, baik investor domestik maupun luar negeri? Ya, memang paralel kalau saya melihat ya. Satu adalah insentif masih belum mengattract gitu begini kira-kira. Karena hulu migas ini kan juga cukup kompetitif ya. Di tengah daripada industri migas yang sudah mature, yang sudah boleh dikatakan sudah tua begitu ya. Maka apabila tidak ditekati dengan pendekatan yang khusus ya, akan tidak mudah untuk meningkatkan produksinya. Nah, ini yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian khususnya dari Kementerian Keuangan. Kebetulan Menteri Keuangan juga menjadi anggota Dewan Energi Nasional, di samping beliau juga sebagai anggota Dewan Pengawasnya SKK Migas. Misalkan seperti aturan-aturan yang di Undang-Undang 22/2001 yang belum diimplementasikan dengan baik, yaitu mestinya bisa dijalankan ya, seperti assume and discharge, ada beberapa paket insentif, ada PP 27, PP 53 tahun 2017, itu kan tentunya harus menjadi dasar daripada bagaimana kita bisa mengattract daripada produksi migas kita ya. Jadi ini khususnya minyak dan gas ya. Gas akan sedikit berbeda strateginya karena marketnya itu tertentu ya. Ya, dengan adanya cap daripada harga gas di domestik, itu tentunya juga memerlukan satu formulasi agar bagaimana investor masih mempunyai appetite ya, mempunyai semangat untuk mengembangkan, pemerintah juga
mensacrifice sebagian daripada pendapatannya karena untuk bagaimana bisa mencapai dengan harga gas yang murah. Tentunya ini juga kita berharap industrinya tumbuh gitu ya. Iya. Baik. Gas yang diberikan harganya cukup kompetitif. Oke Pak Satya, tadi Anda menyebutkan aturan yang ada sejak tahun 2001 tadi ya, bahkan itu sudah ada Ya, untuk Bang. insentif ataupun mekanisme yang paling tidak bisa memberikan sweetener lah bagi Ya. investasi di industri migas kita. Tapi kenapa sampai sekarang belum optimal, Pak Satya? Apakah ada tarik ulur di sana atau bagaimana sih? Kalau saya melihat lebih kepada implementasi daripada teknologi itu memang tidak bisa seketika. Oke. Ya, jadi seperti enhanced oil recoveries itu kan banyak sekali trials-nya ya karena di dalam masing-masing lapangan akan berbeda. Oke. Jadi tidak bisa once for all ya karena mempunyai karakteristik daripada masing-masing dan itu tentunya membutuhkan waktu. Sementara produksi yang dikejar sesuai dengan target APBN itu sifatnya adalah tahunan. Iya. Kan jadi begitu ini mungkin baru dirasakan pada tahun kedua sehingga pada tahun pertama ya mungkin tidak seperti yang diharapkan. Jadi hal-hal yang demikian juga harus bisa dipertimbangkan gitu tingkat kesulitan daripada industri migas atau industri hulu migas kita. Baik, yang menarik meskipun target lifting migas kita menurun begitu ya Pak Satya, tapi tidak dipangkas nih untuk recovery-nya. Apakah ini menjadi satu hal yang perlu dicermati untuk menyikapi tahun 2024 mendatang? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Satya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan realisasi lifting minyak bumi. Pergerakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, tahun 2016 804.000 barrel oil per day. Kemudian 2017 sama 804 ribuan, kemudian di tahun 2018 ada sedikit penurunan menjadi 778.000, tahun 2019 sampai dengan 2022 kita lihat kecenderungannya adalah memang mengalami penurunan ya untuk realisasi lifting minyak bumi nasional kita. Dan berikutnya bagaimana dengan lifting gas bumi? Ini periode yang sama 2016 sampai dengan 2022 1,2 juta barrel oil equivalent per day di tahun 2016. Kemudian turun menjadi 1,1 juta BOEPD di tahun 2017, stagnan sampai dengan 2019 1,1 juta BOEPD dan tahun 2020 2021 kita lihat trennya memang sempat menurun tajam di 2021 938 ribuan BOEPD. Dan tahun 2022 955.000 BOEPD untuk lifting gas bumi Indonesia. Berikutnya, cost recovery lifting migas. Ini kita lihat dari APBN tahun 2022 sampai dengan 2024, RAPBN yang kemarin sudah disepakati. Tahun 2022 7,8 miliar dolar Amerika. Tahun 2023 ini 8,25 miliar dolar Amerika untuk cost recovery-nya. Kemudian di tahun depan dalam RAPBN disepakati 7,9 sampai dengan 8,25 miliar dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional. Baik Pak Satya, kita akan langsung saja berbincang terkait dengan cost recovery ini yang memang menjadi salah satu daya tarik tentunya ya bagi para investor migas domestik maupun internasional pada saat mereka memang mencari sumur-sumur baru dan membenamkan dana yang tidak sedikit serta teknologi ini. Seperti apa pengamatan Anda ini Pak Satya? Silakan. Ya, memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa 80-90% lapangan kita itu brownfield ya. Otomatis memerlukan satu teknologi yang dengan pembiayaan yang tidak murah. Jadi cost per barelnya untuk lapangan-lapangan yang tua itu tentunya tidak seperti pada waktu mereka masih di dalam posisi sebagai greenfield ya, ataupun yang fresh gitu, lapangan yang masih baru berproduksi. Ya akan lebih mahal sehingga itu akan memakan cost recovery kita. Untuk memproduksi 1 barel
daripada minyak ya di dalam satu lapangan itu akan meningkat ya apabila dia lapangan itu sudah menuju tua ya karena memerlukan sentuhan teknologi tersebut ya terus Oke. termasuk misalkan menggunakan teknologi enhanced oil recovery itu kan otomatis ya perlu ada satu pembiayaan yang lebih daripada yang sebelumnya. Maka cost recovery itu memang tidak bisa kita anggap linear sebetulnya dengan produksi. Ini yang kadang-kadang mispersepsi yang ada di masyarakat. Jadi Oke. kalau produksinya kalau cost recovery-nya tinggi ya produksinya harusnya tinggi kan begitu. Ya, padahal kenyataannya bahwa cost recovery itu lebih diwujudkan kepada bagaimana kita yang membelanjakan untuk supaya produksi kita maksimal. Iya. Nah, membelanjakannya itu kalau untuk lapangan baru dengan lapangan tua berbeda-berbeda. Ya, mungkin dengan harga yang sama di lapangan tua, hasil produksinya tidak sebagus apabila di lapangan yang masih baru gitu. Nah, ini yang membuat kalau kita sudah bisa bersama dulu pemahamannya bahwa 80-90% itu adalah brownfield, ya maka risikonya akan ada satu peningkatan. Namun demikian, memang bisa disadari bahwa peningkatan daripada cost recovery kita harapkan ya mereka menggunakan teknologi yang tepat gitu, yang kira-kira betul-betul bisa meningkatkan produksi daripada migas kita. Maka di dalam pengawasan atau di dalam monitoringnya betul-betul kita selektif gitu. Ya, jadi kita tidak bisa memanjakan gitu dalam tanda petik apabila dia ingin meningkatkan cost recovery-nya kalau tidak ada pembuktian bahwa itu bisa mendorong daripada produksi. Nah, ini perlu satu pengawasan dan saya yakin ESDM dan juga Kementerian dan juga SKK Migas melakukan monitoring yang ketat dalam hal ini ya. Walaupun biasanya orang kan selalu melihat ujungnya saja, ujungnya produksinya turun kan begitu kan? Iya betul. Nah, itu yang makanya kita perlu jelaskan, nanti pada gilirannya pemerintah menjelaskan apa yang dilakukan di tahun 2022 yang mungkin baru bisa kita rasakan di tahun 2024 atau di tahun 2025. Ya, dengan begitu akan membuka wawasan kita gitu, bagaimana kita strategi meningkatkan produksi yang tidak bisa dilihat begitu saja ya dalam waktu yang dekat. Jadi memang di sini perlu ada satu menurut saya monitoring yang ketat betul ya, karena pelakunya adalah kontraktor-kontrak kerjasama ya, dalam ini KPKS yang terdiri daripada BUMN dan juga yang non BUMN yang dari private sectors ya. Baik. Kalau kita lihat sejauh ini pengamatan dari Dewan Energi Nasional, adakah sumur-sumur baru begitu yang tengah dieksplorasi dengan memanfaatkan kondisi yang ada, skema-skema pembiayaan operasional yang ada saat ini, Pak Satrio? Ya pasti ya, karena ada beberapa lapangan yang kemarin beberapa waktu lalu itu di award ya, dan tentunya mereka akan melakukan eksplorasi tahap pertama, karena itu termasuk first commitment ya, dia mempunyai jangka waktu sekitar 6 tahun harus melakukan eksplorasi ya. Kita berharap gitu bahwa mereka serious players gitu, mereka betul-betul pemain-pemain yang serius yang kita harapkan dengan eksplorasi dan teknologi yang mereka bawa akan bisa menemukan giant discoveries. Itu yang menjadi strategi jangka panjang kita saat ini. Nah, pemain lokalnya sendiri bagaimana dengan penggunaan teknologi yang mereka miliki dan kepemilikan dari teknologi migasnya sendiri? Apakah bisa sudah setara begitu dengan pemain internasional atau perlu ada alih teknologi yang lebih ketat lagi, lebih intens? Saya lebih melihat bahwasannya teknologi itu available. Dan sekarang ini ada di beberapa negara yang tentunya itu bisa dilakukan dikerjasamakan. Ya. Jadi apabila itu bisa dikerjasamakan dengan baik, ya, dan pasti yang namanya teknologi mereka ingin teknologinya laku kan. Iya. Jadi kan pasti dia tidak coba-coba. Nah, hanya kita ingin supaya sumber daya manusia kita itu bisa menangkap teknologi baru yang available di dunia ini, di market bahkan ya. Yang nantinya bisa dilakukan pendampingan agar bisa melakukan inovasi-inovasi sendiri di domestik. Dan saya yakin pemain-pemain lokal kita ya sekarang kalau kita lihat Pertamina, kita lihat Medco, kita lihat IMP yang dari Indonesia ya, itu cukup agresif ya. Pertamina sendiri saya lihat
produksinya juga cukup bagus ya. Oke. Dan begitupun pula untuk perusahaan lokal yang lain. Nah, dan ya saya yakin masalah migas itu tidak lepas daripada teknologi yang diterapkan dan juga Iya. lapangan-lapangan yang kita harapkan menjadi lapangan baru yang bisa kita kembangkan ke depan. Oke, Jadi tidak hanya lapangan tua gitu. Kalau lapangan tua luar biasa effortnya ya. effortnya ya, karena saya melihat seperti Pertamina Hulu Rokan aja yang dulu luar biasa historically ya sekarang 162.000 barel. Ya, kalau kita lihat realisasi liftingnya saat ini masih di bawah daripada Cepu ya. Cepu itu sekitar 163.000. Oke, baik. Pertamina EP juga Pertamina Hulu Rokan bagian daripada Pertamina kan. Iya. Nah, tapi juga ada Pertamina EP sekitar 70.000. Belum lagi Pertamina ONBJ 25.000. Jadi sebetulnya kalau kita melihat komposisi daripada pemain lokal kita jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya, karena banyak sekali lapangan tua yang diserah terimakan kan ya kepada Pertamina, baik melalui proses akuisisi ya bisnis to bisnis ataupun juga mereka yang sudah lapangannya sudah selesai dikembalikan pada pemerintah dan diserahkan pada Pertamina. Oke, nah strategi apa yang kira-kira perlu dilakukan dan dijaga juga oleh pemerintah begitu sehingga iklim investasi di sektor migas kita ini benar-benar bisa menguntungkan kedua belah pihak, negara ataupun K3S tadi dan juga ya masyarakat lah, karena di situ ada lapangan pekerjaan juga. Dan bagaimana Anda melihat ke depan? Apakah tren penurunan lifting migas ini masih akan berlanjut atau nanti akan ada peluang rebound ke atas nih? Nah, saya masih optimis ya apabila 4 strategi besar tadi yang saya sampaikan di depan itu dijalankan ya. Tapi yang paling penting ya bahwasanya di dunia minyak dan gas bumi khususnya di upstream ini jangan take it for granted, Pak. Jangan seakan-akan itu kita biarin mereka bisa berproduksi. Tidak demikian ya, untuk lapangan yang tua perlu special treatment, perlu ada satu adjustment khususnya di dalam aspek komersial ya. Mungkin term conditionnya harus dibuat yang sedemikian rupa menjadi favorable. Bahkan mungkin negara sedikit dalam hal ini berkorban gitu ya. Karena kita mengatasi sumur tua di mana peminat daripada sumur tua itu pasti akan terbatas. Bagaimana mereka tetap stay invest ya, itu tentunya harus mendapatkan perhatian khusus. Jadi kalau diberikan insentif menurut saya jangan langsung dimaknai ini seakan-akan dimanjakan. Tapi kita coba cek betul ya secara mendalam gitu bagaimana kondisi daripada lapangan tersebut. Kalau lapangan tersebut memang betul-betul tidak mudah, itu memang akan membutuhkan pembiayaan yang cukup besar gitu. Ya, sehingga di sini letaknya menurut saya monitoring system harus kita jaga secara terintegrasi ya, baik dari kementerian teknis dan juga kementerian-kementerian yang memberikan insentif ya, dalam hal ini seperti Kementerian Keuangan. Nah, ini yang menurut saya pemahaman ini harus perlu ada ya, apalagi di tengah daripada bukan isu tapi tren daripada transisi energi kita gitu. Yes, ya, betul. Jangan sampai dengan tren transisi energi kita justru mengesampingkan existing aset migas kita gitu. Jadi itu yang menurut saya kadang-kadang sedikit banyak jadi terlupakan gitu, Mas. Jadi selama kita butuh sebenarnya bisa diparalelkan saja begitu ya. Iya, betul. Karena gini loh, ya saya harus mengakuin ini bahwa hampir 185 sektor industri di Indonesia itu ya sekitar 145 sektor atau 70-80%-nya itu tergantung sektor hulu migas. Jadi bisa dibayangkan kan, jadi multiplier efeknya itu mencapai sampai 39 atau boleh dikatakan setiap investasi migas itu memberikan dampak 3,9 kali dalam perekonomian kita. Nah, kalau kita menyadarin ini dulu, maka dengan isu transisi dan lain sebagainya, ini jangan sampai dikesampingkan. Nanti kita bisa wrong strategy. Maka kenapa di Dewan Energi Nasional itu strategi yang kita terapkan di dalam rangka kita beralih untuk mencapai net zero emission itu adalah dekarbonisasi. Jadi kita mengurangi emisi karbon di industri migas existing. Ya, dengan decarbonize itu akan memenuhi daripada
komitmen transisi energi kita juga. Oke, itu dia strategi yang sudah disiapkan oleh pemerintah khususnya dari Dewan Energi Nasional dan semoga bisa memberikan hasilnya ke depan begitu bahwa iklim investasi, minat investor juga sebenarnya masih cukup besar untuk mereka mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumur-sumur migas di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Setia atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Setia. Terima kasih. Selamat pagi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.